Maaf, terpotong videonya. Nah, air mustakmal ini adalah air yang kurang dari 2 kulah 216 liter yang sudah digunakan bersuci. Misalnya ada 1 bak air. Misalkan 1 bak air ini tidak sampai 2 kulah. Isinya hanya misalkan 150 liter. Ketika kamu wudu, kamu gunakan bersuci wudu. Nah, terus air bekas dari wudu ini jatuh ke dalam bak ya, yang airnya cuma 150 liter tadi, maka air ini sudah tidak bisa digunakan bersuci lagi. Karena menjadi air mustakmal, sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi, tidak bisa. Tetapi kalau dibuat minum bisa. Ingat pengertiannya, suci, airnya itu suci, tapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutohirin. Airnya suci tapi ghairu mutohir, tidak bisa mensucikan yang lainnya. Paham ya? Jadi air tadi bekas kena cipratan percikan air wudhu, percikan kita mandi besar. Kalau mandi biasa tidak masalah. Yang dimaksud bersuci itu adalah sesuatu yang wajib. Apakah wudhu, mandi besar, itu maka airnya menjadi air mustakmal jika kena percikan bekas wudhu, percikan bekas mandi wajib, mandi junub atau mandi besar, yang kalau airnya tadi kurang dari 2 kulah. Paham ya? Yang ketiga, air muqayyad. Ini masih termasuk suci tidak mensucikan. Jadi suci tidak mensucikan ada 3. Air mutaghayyir, air yang berubah. Kedua, air mustakmal, air kurang dari 2 kulah yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air muqayyad. Apa air muqayyad? Air yang dikaitkan dengan nama asalnya. Ya. Air yang namanya itu, nama airnya dikaitkan dengan nama asalnya. Misalkan ada air kelapa. Kenapa dinamakan air kelapa? Karena asalnya dari kelapa. Ada lagi air tebu, asalnya dari tebu, dan lain-lainnya. Artinya air muqayyad ini siapapun yang melihat, siapapun yang merasakan, itu pasti penilaiannya sama. Oh, ini air kelapa. Oh, ini air tebu. Tidak akan berubah dan lain-lainnya. Misalkan lagi jeruk peras, air perasan jeruk juga air muqayyad. Suci, bisa untuk diminum, boleh diminum, boleh sekali, menyehatkan apalagi. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa mensucikan yang lainnya, tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk ngepel dan lain-lainnya. Paham ya? Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan tanya via WA kalau kurang paham. Kalau tidak ada yang paham, kalau tidak ada yang WA, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan sudah paham semua, kemungkinan tidak didengarkan. Yang ketiga, air mutanajis atau air yang terkena najis. Perhatikan baik-baik. Air mutanajis atau air yang terkena najis, ya, air yang terkena najis, ya najis berarti ya. Enggak, berarti kalau najis ini ya mutanajis itu ya sudah menjadi najis berarti. Berarti tidak bisa digunakan sama sekali. Begini, air mutanajis ada 2. Yang pertama, ada kalanya air itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah tadi berapa? 216 liter. 216 liter kurang lebih. Jika ada air mutlak, ya, ada air mutlak.
kurang dari 2 kullah, kemudian terkena najis. Ada satu bak air, satu ember air, misalnya. Ada satu ember air, kemudian kena percikan air kencing, maka otomatis air dalam ember ini menjadi mutanajis. Najis kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kullah dan terkena najis. Apa saja? Kena kencing, kena kotoran, misalkan ada kemasukan kotoran tikus, ya. Jadi batasannya begini, Rek. Perhatikan baik-baik. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 2 kullah, ini yang pertama ya. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis, maka baik berubah sifatnya. Ada 3 tadi sifat-sifat air: bau, rasa, warna. Ketika ada air kurang dari 2 kullah, kemudian kemasukan benda najis, baik berubah sifat-sifatnya, bau, rasa, warna, ataupun tidak berubah, maka bagaimanapun keadaannya air ini menjadi mutanajis, tidak bisa digunakan lagi. Ya, mutanajis, najis, airnya menjadi najis. Yang kedua, jika airnya 2 kullah atau lebih, jika airnya sebanyak 216 liter atau lebih, gimana? Maka jika sifatnya berubah, bau, rasa, warna, jika sifatnya berubah, maka airnya menjadi najis atau mutanajis. Jika tidak berubah, maka airnya tetap suci. Pahami baik-baik. Contoh, satu di kamar mandi, ono jedinge ya, di kamar mandi. Airnya ada 200 lebih dari, misalkan 300 liter, lebih dari 2 kullah. Nah, kemudian kemasukan, misalnya ini ono petek nyasar, ayam nyasar. Ada ayam nyasar, dia pup, membuang kotoran di dalam air tadi itu yang jumlahnya 300 liter. Kotoran ayam yang hanya sedikit itu masuk ke dalam air yang banyak, 300 liter. Apakah kotoran itu bisa merubah bau, rasa, warna? Kita lihat, kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka airnya menjadi mutanajis. Kalau berubah, kalau kemasukan kotoran ayam tapi tidak berubah, baunya tetap, rasanya tetap, warnanya tetap, air ini tetap suci. Pak, gila, nih menjijikkan ya. Kalau menjijikkan ya buang dulu kotorannya. Ya tapi ya itu tergantung orangnya sih. Tapi tetap ya, meskipun kamu jijik, kamu gila, selama airnya tidak berubah, baunya, rasanya, warnanya, airnya tetap suci, mensucikan, tidak berubah menjadi mutanajis. Terus, nah sudah ya, ada 3 ya. Air dibagi 3, suci mensucikan atau air mutlak. Yang kedua, suci tidak mensucikan, tohir ghairu mutahhir. Yang ketiga, mutanajis. Paham ya? Nah, saya kembali lagi. Yang pertama, air mutlak ya. Air mutlak
itu kan ada 7. Kalian sudah hafal insya Allah. Air laut, air sumur, air sumber, air sumur, terus air hujan, air es atau salju, air embun, ada 7. Itu macam-macamnya, jenis-jenisnya. Nah, secara kemakruhannya, ya ini secara kemakruhannya, air mutlak secara kemakruhannya ada 2. Makruh digunakan, yang kedua tidak makruh digunakan. Ya, kalau tidak makruh berarti kalau yang tidak makruh, kok kamu tidak tahu makruh? Makruh itu dilakukan tidak apa-apa, tapi lebih baik ditinggalkan. Itu makruh ya. Apa makruh? Dikerjakan atau airnya digunakan tidak apa-apa, tapi lebih baik ditinggalkan. Berarti air mutlak itu pada umumnya itu tidak makruh digunakan, boleh. Sekarang yang kita pelajari yang makruh. Kalau di buku kalian ini yang C, air musyammas, air makruh. Berarti gimana air makruh ini? Suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Berarti lebih baik tidak digunakan. Apa saja? Yang pertama, air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terkena sinar matahari. Bukan hanya langsung, ini syaratnya banyak. Harus berada di wadah yang terbuat dari logam, seng atau semacamnya. Harus terkena sinar matahari yang lama sehingga berubah, sangat panas. Yang ketiga, berada di wilayah atau di kota yang memang hawanya sangat panas. Kalau Indonesia, kalau daerah Jember ini tidak termasuk ya. Berarti airnya sangat panas. Panasnya karena sebab matahari dan juga berada di wadah seng, itu air musyammas. Insya Allah di daerah kita tidak ya, karena bukan termasuk daerah yang iklimnya panas sekali. Kalau di sini tidak termasuk. Ini yang musyammas. Yang kedua, air yang sangat panas digodok, habis digodok langsung dipakai wudhu, itu enggak. Itu juga makruh digunakan. Tunggu dulu dingin. Yang ketiga, air yang sangat dingin, jadi sangat panas, makruh. Sangat dingin, makruh. Musyammas yang panasnya kena matahari juga makruh. Wes, itu saja dari saya. Tugasnya cukup kalian lihat video ini. Jika ada yang kurang paham silahkan tanya, dan juga subscribe. Tugasnya subscribe, like, dan juga absen di komen ya, absen di komen. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.